anak tinggal. Ya, kita sekarang berada di jembatan Ulak Lebar. Kita mencari, di sini ada situs Ulak Lebar. Kita lagi perjalanan di atas jembatan untuk membagi cerita dengan semua orang. Itu ada sungainya dan jalannya sangat panjang yang bisa melewatkan motor aja. Di samping itu juga di sini pusat durian. Nah, durian Ulak Lebar. Ya, jangan lupa juga nih nonton YouTube saya, channelnya Bakat dan Ria. Jangan lupa like, subscribe, komen. Dan juga jalanannya kita mengarah situs Ulak Lebar. Lumayan jalannya, inilah sepertinya jalannya. Dan ini ada cerita itu Ulak Lebar. Nah, ini tanjakan ini. Ini jalannya lumayan. Turun dan ini ya. Kita status masih perjalanan mengarah situs Ulak Lebar. Ya, kita sekarang berada di pondok teman kita. Ini kita mampir dulu, kita mau ngarah ke situs Ulak Lebar. Oke. Lewatlah ke jembatan gantung yang kita ke durian kemarin, Min. Ya, ya sehat. Jelas sehat dong. Sekarang kita sudah berada di situs Ulak Lebar. Enggak. Inilah situs Ulak Lebar. Ini ada bapak satu ini, guru kuncinya di sini. Nah, tepatnya di belakang pondok ini yang ada situs di Ulak Lebar ini. Kita bersama teman Deka Chandra.
Saya adalah Kim Jong Un Indonesia. Dia mana aku stop ya ikut. Biasanya kan ikut daerah alur ya. Kamu duluan. Siap. Udah syuting deh. Kamera, roll, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kawan Bujang Musik Lembang Sumatera Selatan. Kali ini PND Chandra Asena kembali ada di kota Lubuk Linggau, Bumi Penduduk Semarang. Dari postingan beberapa waktu yang lalu, akhirnya PNDK menyempatkan waktu bersama Berita Lubuk Linggau dan bersama konten kreator atau youtuber asal kota Lubuk Linggau. Kita nak ngupas tuntas telur tentang keberadaan potensi cagar budaya situs ulang lebar. Salah deh. Kan tadi, biarlah ada sedikit jeda. Teruskan saja. Biarlah ada sedikit jeda. Biar dari ilmu. Pindah ke sini. Aku kan lalu. Nah, jadi kalau di sini deh. Ulang lebarnya dapat. Nah, kau udah kena tumbuh motor, kan? Kayak gini ya. Kau udah kena tumbuh motor. Setelah itu kau di sinilah ini kena. Sampai situ aku minta stop lagi ya. Dapat jalan enggaknya? Nggak tidak. Agaknya agak berliut, agak kau terlalu jauh kok. Enggaknya kok blocking kok. Nah, dia terlalu tinggi deh. Kau boleh nyolok ke pojok dulu. Tapi sudah itu kau fokus dengan kami. Yang penting nampak itu, siap. Sudah record ya. Terus dari record biar aku ngedit cuma. Jadi tidak kasih momen yang terlewatkan. Pemirsa, situs ulang lebar ini berdasarkan cerita dari masyarakat Kota Lubuk Linggau bahwasanya menyimpan sejarah tentang Bujang Kurap. Nah, kami dipandu oleh Kak Mansur, warga Kelurahan Lubuk Tanjung. Nah, untuk menemui narasumber dan kita langsung menuju ke lokasi yang diduga adalah makam Bujang Kurap. Makam keramat Bujang Kurap. Ambil dari situ dek kan, dari datang mana? Ini kalau lemparkan ke arah situ ya, mas. Nah ya, apa situ? Tutupan ini apa biar ini sinematik. Ya, sudah record deh terus, ya, tidak usah kau mati-mati tuh. Itu nungguin sampai sumber. Pemirsa, sebelumnya tadi Bapak Komar narasumber sudah duluan masuk Nur, semacam ada doa lah kayak gitu kan, mohon izin kiranya kepada leluhur beliau tuh untuk diekspos. Beliau tuh tidak berkeberatan kayak ketika cerita legenda Bujang Kurap ini kita ekspos ke permukaan atau ke media. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau nak putar-putar sih boleh sebetulnya. Kalau nak di luar lagi kau bergerak deh ya. Kontek apa nak kamera boleh. Dia akan bergerak. Dan ini FD sama-sama kreatif. Ping. Nah, tadi benar-benar datang ya? Iya. Satu. Ini tombol sini lah. Tombolan ya.
sudah tuh. Nama sedepan aja. Kurang lurus Pak. Apa ya? Pak, nama sedepan lah. Hah? Nama sedepan lah. Turun sedikit. Tuh. Itu bulan apa? Tiga murah. Hah? Tiga murah. Giling. Cuma satu bola. Jadi ini satu. Bukan. Agak bengkang. Itu bulan apa ya? Bulan apa? Tiga murah. Berarti semana deh? Dari kelompok tinggal dia. Kenapa? Nah, harus pada hidup coba. Tidak biar aja ini buat video kan. Serius nih. Harus pakai aja. Pakai apa kan? Tidak lah buat video ini untuk tayang di situ. Tidak lihat dia kan. Cek 321 cek sudah digatos. Satu tes 231 tes. Yo, ini juga tuh. Kubur juga. Jumpa dengan ini. Kubur dengan 1 2 3 kubur. Mana dulu mau? Hah? Itu mana? Jangan sebelah kau ini. Ini kuburan. Kubur juga. Lah, om jauh gitu. Nanti nggak ada tandanya. Aku turun tadi tidak turun itu. Tidak banyak. Selalu kaji satu. Jadi lebih bagus nih. Ini gitu ya. Jadi kota agak kembali lagi karena blocking ini kurang sempurna, ada terlalu banyak situ. Aku sini dikit ya, biar macam nimbrung terus sedikit ke mereka kan. Aku tak mungkin nge-crop wajahku kan gitu. Wajah narasumber gitu ya. Sana, kemana sana? Juga Chan. Dari kot. Pemirsa, petualangan Bujang Musik Lembang Sumatera Selatan kali ini mereka sudah ada di depan makam situs Bujang Kurap atau potensi cagar budaya situs Ulak Lebar yang ada di Kelurahan Ulak Lebar, Kota Lubuk Linggau. Kami bersama Bapak Komar Assalamualaikum. Apa itu? Sehat. Berapa Pak Komar umur Pak Komar sekarang? 68. Kalau sehari-hari Pak Komar? Aktivitas sehari-hari, gawean sehari-hari kita buru potong parah Pak ya. Jadi itu kediaman Bapak ya Pak? Tinggal sama Bapak, siapa Pak? Anak. Oh yang tadi nyadap tadi itu? Ya, masih anak bujang. Masih bujang. Nah Pak, kalau kita kesini ini masih kerabat atau turunan Pak? Ya, masih kerabat eyang-eyang. Eyangnya Bapak ini. Baik pemirsa, sebelum kita cari tahu sejarah tentang keberadaan situs Bujang Kurap atau Ulak Lebar ini, alangkah baiknya kita hadiah ke Al-Fatihah bagi penganut agama Muslim, Islam. Kemudian untuk Kim yo, bisa dengan agama masing-masing. Kita berdoa dulu. Ya. Amin. Semoga dengan doa ini mendiang yang bermakam di sini atau ada mendiang-mendiang yang lainnya yang ada di sekitar di sini pemirsa mendapatkan tempat terpindah di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pak,
Ini mulai diketemukannya Pak, seingat Bapak ini masih mulai dari tahun 5 makam yang ini sudah berada mulai dari nenek saya. Dari nenek makam ini sudah ada. Ini kami semua orangnya ya orang Banten. Nah, kala perang dengan Mongolia itu sejarah dari nenek saya, yang saya. Orang Banten, Makolan ke sini, lari ke Ulat Ebani, kalau perang dengan Mongolia. Ini rencana demi ekonomi berhitung yang sampai di sini membentuk ulang lagi membentuk balang jajah kita. Nah, dari balang jajah kita itu kalau sekarang itulah militer prajurit kan istilahnya. Jadi tadi demi di bangunan itu menjaga, jadi tidak lama-lama dia kedudukan jadi balang jajah kita itu dimasuki oleh Inggris. Perang dengan Inggris. Tengok, orang main senjata, kita main pedang dari jauh-jauh, wil-wil. Macam mana nak merdeka? iya macam di pedang ya. Nah, kita dari jauh pedang kayak ini kan, buang. Nembak. Nah, Jajah pada kali itu. lama tidak lama, Inggris nyajah seluruh Indonesia lah pokoknya. Jadi orang Inggris tidak tahan dengan orang Indonesia. Orang Indonesia termasuk orang gaib. Itulah bertukar dengan orang Belanda. Orang Belanda waktu itu nyajah di Malaysia. Kita tukar dia orang Belanda. Saya ada anti dia orang Belanda. Orang Indonesia ada anti dengan saya. Jadi orang Inggris tadi ngomong dengan Belanda tadi kan. Saya ya tak apa. Kalau orang Belanda koten-koten gitu, dia tak galak. Ya tu kan, tak galak tu. Nah kalau orang Inggris mesti saya. Nah itulah Inggris nyajah di Malaysia, Belanda nyajah di Indonesia Betawi. Bapak, kalau tadi cerita ke Bapak, beliau mendiang ini berasal dari kerajaan Banten. Kemudian kalah perang berarti dia dulu terlahir di Banten ya Pak? Iya. Kerajaan Banten berarti Pak Iya. sejarah itu ini. Kemudian kalau kalah perang atau menghindari peperangan, sehingga dia mengungsi atau melarikan diri ya Pak? Iya, Tabungan di minggat lokasi lah tabung pokoknya. tinggal, Pak. Iya. Jadi waktu itu Lubuk Linggau itu belum bernama Lubuk Linggau, Ulat Lebar Tanjung Geting. Tanjung Geting. Nah, mulai masuk Belanda, penjajahan Belanda, itulah jadi pindah ke SS. Hah? Nama dusun kan? Nah, jadi kita sini istilahnya apa itu judulnya WSS tak tahu. Itulah gotong royong bikin ngumpul batu mangga ini. Itu apa tidak mau pindah, itulah gotong royong gitu. Tali keruntung tuh letakkan ini disuruh orang Belanda tu. Jadi spot main dia takut malam. Pindah aja. Buyul itu Belanda dah dia. Dia ngomong nak pindah dia. Baik pemirsa, makam ini berukuran lebih kurang 4 meter, panjang 4 meter dan lebarnya 1 meter lebih kurang seperti itu. Dengan batu nisan yaitu batu kokoh, batu alam yang berdiri tegak di sisi sebelah kepala ini Pak ya. Iya. Kemudian di sisi sebelah kaki beliau. Kalau keberadaan batu ini Pak, apakah dari sejak seingat Bapak sudah seperti ini? Enak. Iya. Ada nama. Sudah termasuk itu ya. Jadi batu ini adalah ciri dia, bukti. Apa dia nak silam, dia dewi ikulnya ni. Nah, dia ngomong dengan cucunya, anaknya. Kalau dia tak balik, ikut tengok.
Dari siap punya Ya, makam. sudah siap. Sudah terjadi dia sendiri. Oke, sekarang bisa kita coba cari tahu sejarah tokoh Bujang Kurap. Berarti statusnya adalah perjaga atau belum menikah Pak. Belum. Kalau itu Pak, ketika dia menurut ceritanya kalau Bapak nggak tahu, ketika dia dari Banten, apakah langsung dia tuh berkehidupannya di areal Sungai Lebar ini apa Pak? Dia itu pulang menjadi militer. Dulu bilang jaga di kami. Nah, itulah seluruh posnya jadi ajakan seluruh di Kabupaten Musirawas kala itu. Ya. Nah, di Maropulam ada posnya, Marorupit ada posnya, Marocitan ada posnya, Marupini ada posnya, Maromuki ada posnya. Di Jogja tetap didiri pos. Pemirsa, tokoh Bujang Kurap ini di kota Lubuk Linggau khususnya atau di Sumatera, masuk kami di Musirawas, Ya. itu banyak sekali yang mengklaim keberadaan makam Bujang Kurap, termasuk yang kalau tidak salah itu di Bukit Sulap pun dikatok ke ada makam Bujang Kurap seperti itu ya. Kalau menurut pendapat Bapak itu cak mana Pak? Makam di Bukit Suatu bukti dirasakan. Kalau orang dari jauh dapat anon di makam di Dongkram, itu ada nama dia ini. Dawin Joni Sunan Palembang. Oh iya iya. Maksudnya dia tuh bekerja sama dengan Sunan Palembang. Kesultanan Palembang. Nah, Kira itulah dari jauh-jauh dia ini disumbuang Sunan Palembang. Maksudnya, orang dari jauh-jauh sumbu dia. Kira istilahnya tuh di sini ini apa kajem ini seklor Sunan Palembang apa? Nah, seklor Tantrayola. artinya dia terhubung ataupun bekerja sama terdaftar di Kesultanan Palembang. Iya. Itu sejarahnya gitu Pak ya. Itulah waktu itu Palembang itu adalah Kasidenan Palembang. Nah, Gitu, Pak. Kita kembali lagi Pak. Kalau tokoh legenda pada zaman dahulu Pak, rata-rata mempunyai ilmu kanuragan atau kesaktian Pak. memang itu itulah tidak lama itu itulah Joni tergelar Embun Samibar. Embun Semilar, ya, gelar Embun Samibar. Embun Samibar Pak. Tentang Oh iya iya di situ Jawa Barat Doca itu dia tetap ada di situ iya. Iya, iya. Oke. kesaktian dia. Baik. Pemirsa, salah satu kesaktian dari Bujang Kurap yaitu Embun Semibar. Kira-kira sebagai gambarannya dia punya kesaktian menghilang atau malih rupa Menghilang. ya, malih rupa. Jadi Bukan terbang, ngilang, hilang, tiba-tiba hilang dari pandangan menjadi embun yang seperti awan-awan putih. casau. Nah iya, seperti awan-awan putih itu gambarannya pemirsa yang disebutkan Embun Semibar tadi. Bar Bujang Kurap. Gitu Pak. Bujang Kurap ini pemirsa banyak legenda yang dipercaya, bahkan ada Pak ceritanya di kemarin PMDK pernah datang ke Danau Rayo Pak di Danau Rayo. Muratara. Mereka mengklaim Pak di sana ada Bujang Kurap yang datang ke situ mencabut apa batang atau kayu kayak gitu, sehingga jadilah Danau Rayo. Danau Rayo itu adalah bukan dia cabut, dia pasang. Orang nyaci dia karena kurap. Nak masuk di karung. Apa mau nih orang bau nyonya nih? Jangan sih begini. Melawan nyonya nih, kamu nih. Jangan lawannya nih. Berarti Pak, di Kisoko Bujang Kurap ini pernah mengembara lah sampai Iya, ke daerah wilayah yang sekarang Sungai Jernih pemirsa, Ah. atau daerah Danau Rayo. Berarti di situ dulu Pak ada kehidupan di Danau Rayo itu. Dia ngapa di sana? Tengok posnya. Pos kombling. Nah jajan prajuritnya ini jaga apa tidak di pos kombling itu? Nah, dia mampir. Nah itu di Caciong. Nah di Caciong itu sama lawan itu kalau gocoannya tidur udah bagus lah aja. Dia pasang lidi lebih kok. Nah, kalau melawannya cabut kok. Terus saya bilang nah dia aja mau. Nah dia cabut kan jari kaki cocok buru mata air Keluar. anggur. Cuma sekarang terendam. Katanya Pak di situ dulu ada perkampungan atau desa. Iya, memang dusunnya tuh dusun panggung, Oh nama desa. dusun panggung, Bengil Ropit, Suparajo.
Jadi 3 dusun hancur, terbruk semua. Jadi sebelum terbruk itu tulang sana atau ngomong, mewah kan dia ngambil banyu dari banduknya. Tahu lah bro. Itulah Danau Raya. Bapak, pemirsa, disebutkan Bujang Kurap. Gelar tadi ada juga Embun Semimbar, tapi lebih dikenal sebagai tokoh Bujang Kurap. Kalau maaf sebelumnya, kalau seandainya kita rujukan kepada bahasa Indonesia, kurap itu adalah penyakit kulit. Ya. Apakah benar, Pak? Maaf sebelumnya, Pak, apakah benar Bujang ini dulu itu memang punya kurap? Kurap itu adalah ajiman, bukan kurap. Dia tuh ini badan 2. Yang kurap tetap kurap, yang cantik dan ganteng. Ah, Berarti tokoh beliau ini adalah Gagah Perkasa ganteng. iyalah. Gagah Iya. Cindo. Itulah ngapa dia wong dia cewekan ngada yang tarik itu. Yang torek. Padahal dia tidak cewekan. Masih sepupu lah kan. Oh, sepupu ini yang torek juga. Iya. Jadi tak wong dulu lagi kan anak itu nah itu kan. Anak bisan-bisan. Marah lah dia ngomong. Nanti tadi jelas Bapak ya, ada kondisi di mana beliau itu gagah, ganteng atau tampan biasa, tapi ada kondisi lainnya jimatnya kata Bapak tadi, Iya. beliau itu menjadi seorang yang kurapan kayak Iya gitu. Pak. kurap. Biasanya Pak, kondisi cak mana Pak sehingga dia itu kayak jadi kurapan? Kurap itu. Nah, selanjutnya kurap itu kalau nak minta kebal dengan dia nih, pasti itu orang. Tidak pakai ilmu. Kalau tidak tahan lagi kurapnya diambil biji ini, kotak-kotak jadi selesai. Tidak lagi 3 hari dah habis kurapnya. Kalau udah kurapnya tuh, apa itu boleh ditijoni. Dah. Itulah anak dia ni waktu itu. Itulah dia dana, itulah dikatakan Tuan Mandiapi. Oh iya. Kalau ada daerah di Madiapi itu ada perempuan seperti Madiapi di Palembang. Nah, Tuan Mandiapi itu di Palembang itu adalah ciri bukti kenyataan siapa yang nengok cocong-cocongnya aja anak itu dari di sana itu ciri. Dia tuh balik sini rohnya tuh. Dati wongnya situ dati. Kami coba sampaikan sedikit pemirsa, bahwasanya tokoh Bujang Kurap ini adalah sosok yang gagah, ganteng ataupun tampan seperti itu. Tapi di kondisi dia mengeluarkan kesaktiannya, semisalnya dia bisa menghilang atau dia bisa kebal dari senjata api dan lain sebagainya itu, maka kondisi beliau menjadi kurap seperti itu. Ya, Kurap. gambaran. Dan dia menjadi sakti mandraguna ketika dia kurapan seperti itu. Maka dia diberi gelar yang paling sering disebut yaitu Bujang Kurap. Bujang Kurap. Peraraan Bujang Kurap tadi waktu dia sakti itu itulah dikatakan Rajawan. Itulah lambang merdeka Indonesia. Kita nih Itu. situs ulat lebarnya pemirsa ada tidak jauh dari sungai di sini sebelah sini ada bunyi bahkan ada sungai di sini Kasih yang kalau yang kita ini enggak kelingi berarti tidak jauh di sini ada juga sungai Ketue atau jadi sama sungai dulu pasti ini kampung ini kan di Kapitanyu. menguatkan pendapat pemirsa keberadaan situs-situs sejarah atau makam-makam tua itu selalu berada tidak jauh dari air kayak gitu ya. Tidak jauh dari sungai Pak. Berarti Pak kalau diceritakan dulu Pak yang rumah tempat tinggal beliau atau tempat beliau istirahat malam seperti itu gimana Pak lokasinya Pak? Lokasi. Jadi lokasinya di sini kan rumahnya tuh potongan rumah itu adalah potongan rumah Sunan Palembang. Rumah itu maupun tenangan dari turun-turun. Itu belakang paling tinggi, di depannya turun dikit, jadi bawahnya kan turun lagi. Itu Pak menurut sejarahnya beliau ini dulu rumahnya di mana Pak? Sini, Di dekat-dekat sini nah, Pak? sini. Tapi tidak ada sisa-sisa lagi Pak ya? Tapi habis. Salah dari nenek, bapak, aku. Nah, ini yang, nah, aku tidak beli. Bagaimana tadi urutannya?
Eyang, nenek, bapak, aku nampak. Nah, Oh, kalau 74 berapa tahun? Uyang ya. Iya. Kalau dalam bahasa Eyang, sehari-hari. Jawa. Eyang. Ya. Dia bahas posisinya ayah dari kakek. Ya, nah, ya. Nah, jadi kalau dari aku dari cocong kan, aku cocong, bapak, nenek, eyang. Nah, cocoknya ini moneng, Iya. moneng. Kepuyangan. Bapak disebutkan tadi Pak ada leluhur keturunan loh. Berarti beliau ini menikah Pak ya? Yo, banyak. Jadi menikah, setelah tidak bertugas lagi ulu balang jajar berarti kamu. Budi orang sini tak dipunuh nyawa dua ya. Ada jadi tentera lagi, gawe dak lagi, masak be gawe be lain. Kamu menikah dia. itu nak lah kau. Oh iya. Artinya aku adalah rumah pun ya. Kalau aku ada jahat pasti pernah. Pak, saya betul. Waktu itu tuh Pak kisaran berapa Pak umur? Kalau dongeng-dongeng itu sekitar umur 50 lebih. Oh 50 lebih akhirnya dia menikah. Dia menikah. Nah, dia meninggal itu umurnya tuh setengah 200 tahun. 50 tahun. Setelah ada anak itu senang foto di Jawa itu tulah bujang Betawi. Itulah Jawa waktu itu dia katakan Betawi. Oh bujang Betawai. Betawi. Nah, Anang di ulu namanya Janu tuh namanya we apa tuh manuk picur ulu tahun akam itu anak Yun yang turunan banyak yang Tino kalau di sini turunan banyak kan. Oh berarti yang istilahnya keturunan yang berkembang di Lubuk Linggau yang ini Tino anak betina dari jadi beliau nih yang Jongkok. maaf Pak, kalau istrinya siapa? Diketahui. Dia istrinya ada adik makam sini. Balik ke istrinya nih balik ke di sini makamnya hilang. Apakah ada gelar atau julukan untuk istrinya Pak? Sebutannya? Itulah istrinya tuh apa kalau dulu tuh? Iye tuh kalau miknya kalau tuh manggil bini tuh manggil anaknya apa? Apa ibu ya kan? Nah ye. Nak mana ye tu? Panggilan bagian seng. Masuk di kalau manggil laki itu mana itu bulu ya? Masuk musim masuk. oh iya panggilan sopan ya. Nah, Menyapa pasangan hidupnya bini itu dengan sebutan ye gitu. Nah mana ye misalnya. mana ye? Sana kalau tahu budak tahu aja. Oke, segini. Wong Uang pribumi lebar nih. Uang pribumi lebar. sini. Iya, tuh uang badan tadi. Buat kalau perang ngomong liar. di kita tuh kami itu agak sedikit penasaran Pak ya. Dari Banten ke Lubuk Linggau itu jaraknya ratusan kilometer. Aman seingat sejarahnya Pak pernah ada Kalau naik perahu. Basuh sini ke biju. Rakit. Oh. Rakitnya tuh itu batang bambu panjang. Apakah beliau dulu Pak meninggalkan kerajaan Banten? Ya Pak ya ke sini itu dewean atau serombongan Pak? Dia dewean. Di mana mari sungai itu kita makanan. Masih wong. Wong dulu kan bagi kan uang nih. Ya sapu. Berarti secara tidak langsung beliau itu melewati Sungai Musi ya Pak ya? Iya. Sampai yang masuk ke Sungai Kelingi Dan dan musi meliwat Marorawa, iya meliwat Marorakitan. Baru Kelingi. Nah sampai Marorakitan itu kan di ini. Mudik terus Sungai Kelingi ini sampailah dia berada di sini. Nah itulah dia ngomong sebelum dia gawe termasuk aman kan Sungai Kelingi adalah pelet pula lebar. Apa itu Pak? Pelet kalau cewek dengan cewek di pelet itu jalan. Sungai Kelingi adalah Pelet pula lebar. Apakah ada mitos atau kepercayaan apa sih Pak
misalkan nak makan harus disebutkan toilet Lak Lebar tuh apa kita kalau cuci muka langsung kita jadi mandi, minum. Itulah dari sejarah dia dah jadi berlanjut cara ni. Kalau Lubuk Linggau tu berdiri 12 bangsa tempur ekonomi. Bahasa ada kalau sudah 12 bangsa. I kill.